Shalom, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Di minggu ke-16 sesudah Pentakosta, pada saat ini kembali kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bimbinglah kami ya Roh Kudus sehingga kami dapat memahami akan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan hari ke hari. Diamkanlah semua suara dalam hati kami, jauhkan pikiran yang mengembara kian kemari, dan berfirmanlah ya Tuhan karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Dipersilakan untuk berdiri dan kita membuka Alkitab pada kitab Mazmur 127 pada ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima menjadi pokok bacaan kita. Mazmur 127 yang menyatakan, berkat Tuhan pangkal selamat, nyanyian siarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus, haleluya. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada saat ini adalah anak berbudi pekerti. Berbudi pekerti artinya adalah tingkah laku, akhlak maupun watak untuk menimbang tentang hal yang baik dan yang buruk. Berbicara tentang anak yang berbudi pekerti adalah seorang anak yang memiliki tingkah laku, akhlak ataupun watak untuk dapat menimbang hal yang baik maupun yang buruk. Lalu bagaimana caranya supaya kita sebagai orang tua dapat menghadirkan atau menciptakan anak-anak atau keturunan dalam keluarga rumah tangga kita menjadi anak-anak yang memiliki budi pekerti. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui perikop firman Tuhan pada saat ini, di sana menyatakan tentang nyanyian siarah Salomo, merupakan satu refleksi kehidupan dan iman seorang Salomo yang adalah raja yang menggantikan kedudukan atau posisi ayahnya Daud yang sebelumnya pernah menjadi raja atas Israel. Daud mempercayakan kepada Salomo untuk membangun bait Allah dan juga menjaga dan mengawal kota. Dan tentunya ini bukanlah perkara yang mudah, karena sebenarnya Daud menginginkan juga untuk mendirikan bait Allah. Tetapi Allah tidak menghendakinya karena pada saat
Daud sebagai seorang raja, dia pernah banyak menumpahkan darah, sehingga Allah memilih dan mempercayakan kepada Salomo untuk mendirikan bait Allah ini. Dan Salomo menerima kepercayaan Allah ini karena dia merasa tanggung jawab yang diberikan kepadanya tidak mudah. Daud telah lebih dahulu memberikan nasihat kepada Salomo untuk Salomo dapat berserah dan menyertakan Tuhan dalam segala hal. Bahwa Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepada Salomo akal, budi, dan pengertian yang akan membuat dia sebagai seorang raja atas Israel untuk tetap senantiasa dapat memelihara Taurat dan juga apa yang dilakukannya berhasil. Oleh karena itu, Salomo merefleksikan bahwa apa yang menjadi nasihat ayahnya itu sungguh-sungguh terjadi di dalam kehidupan Salomo, bahwa hanya Tuhan saja yang memberkati akan segala sesuatu yang dilakukannya. Bisa dibayangkan ketika Salomo hanya mengandalkan harta, kekuatan militer, ataupun teman-teman dari ayahnya yang begitu banyak untuk membangun bait Allah, maka mungkin segala sesuatunya tidak akan tercapai. Apa yang dilakukannya menjadi sia-sia. Dan firman Tuhan pada saat ini itu juga yang mau dinyatakan di dalam kehidupan kita. Di dalam membangun rumah menggambarkan adanya satu kehidupan. Bagaimana peran suami istri, orang tua yang beriman juga hendaknya senantiasa melibatkan Tuhan. Maka diberkatilah apa yang diupayakannya di dalam membangun kehidupan bersama dengan seisi rumah tangga. Orang tua atau keluarga yang menyertakan Tuhan di dalam menjalani bahtera rumah tangga, maka di sana akan menemukan kesejahteraan, kedamaian, sukacita, kebahagiaan, karena masing-masing dapat menjalankan peran-perannya dengan tulus, dengan ikhlas, dan juga tentunya saling menopang, sehingga peningkatan peran dalam keluarga itu juga yang boleh dirasakan. Dan selanjutnya, segala apapun yang dikerjakan, baik dari pagi maupun sampai pada malam hari, bekerja sekeras apapun tanpa melibatkan Tuhan, maka di sana dikatakan juga sia-sia. Karena yang pasti bahwa Tuhan mencurahkan berkat kepada orang yang dikasihinya justru pada saat kita tidur. Sehingga betapa penting untuk bisa menghargai waktu dan melibatkan Tuhan di setiap waktu di mana kita bekerja, berusaha, beraktivitas, supaya melalui semua yang kita kerjakan, kita mendapatkan hikmat, kita juga diberikan kesehatan dan kekuatan, dan apa yang kita kerjakan adalah dalam kesungguhan diri, kejujuran, seperti kita melakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka apapun yang kita perjuangkan, kita lakukan, di sana Tuhan memberkatinya.
Pada ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang kelima, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus menunjuk kepada anak-anak lelaki yang dikatakan oleh pemazmur milik pusaka daripada Tuhan. Pada saat itu anak-anak lelaki merupakan milik pusaka atau harta kesayangannya Tuhan. Anak-anak lelaki memiliki posisi yang sangat berperan penting untuk dapat menjaga maupun melindungi kota di mana mereka berada dari serangan musuh-musuh. Saat itu seringkali peperangan terjadi, sehingga betapa pentingnya kehadiran anak-anak lelaki yang dapat memberikan perlindungan kepada kaum perempuan, mengawal kota, bahkan turut andil di dalam peperangan. Namun di dalam Alkitab Bahasa Indonesia masa kini, di sana dikatakan bahwa anak-anak adalah pemberian Allah. Sesungguhnya mereka itu anugerah. Jadi bukan hanya menunjuk kepada frase atau kata anak-anak lelaki, tetapi semua anak, baik lelaki maupun perempuan, adalah pemberian Allah. Anak-anak baik lelaki maupun perempuan, sesungguhnya mereka itu adalah anugerah Allah. Dengan demikian, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, peran orang tua yang beriman adalah untuk senantiasa dapat mendidik dan membesarkan anak-anak, untuk senantiasa dapat menyerahkan dan menyertakan Tuhan di dalam didikan-didikan yang mereka lakukan kepada anak-anak mereka. Ibarat pahlawan di dalam tangan Tuhan yang dapat menciptakan anak-anak panah yang juga menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan rumah tangga beriman. Dengan demikian, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, orang tua atau keluarga yang senantiasa juga menyertakan Tuhan di dalam mereka mendidik dan juga memberikan pengajaran-pengajaran atau nasihat kepada anak-anak mereka, akan menjadi orang tua yang berbahagia. Karena orang-orang tua tersebut telah membuat penuh tabung panahnya dengan kehidupan anak-anak yang juga bisa mendengar, anak-anak yang juga bisa melakukan dan bahkan memilah mana yang baik dan yang tidak baik dalam perjalanan kehidupan mereka. Dan mereka akan menjadi anak-anak yang dapat melindungi orang tuanya, anak-anak yang bisa membahagiakan orang tuanya, dan terlebih lewat semua perbuatannya mereka juga bisa menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat firman Tuhan pada saat ini, yang pertama, mari libatkan Tuhan di dalam segala hal yang kita lakukan dalam seluruh kehidupan. Menyadari bahwa kehidupan saat ini penuh dengan tantangan, penuh dengan segala pergumulan. Tetapi bukan berarti lalu kita mengabaikan peran-peran kita sebagai orang tua atau keluarga yang beriman. Maka di sana diperlukan hikmat daripada Tuhan untuk dapat melanjutkan kehidupan yang diperkenankan Tuhan. Menjadi orang tua yang dapat berbudi pekerti yang baik, menimbang mana yang baik dan yang buruk, dan mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak harus kita lakukan. Demikian juga di dalam membangun
atau melanjutkan bahtera rumah tangga, bekerja, berusaha, bahkan di dalam membangun kehidupan atau hubungan spiritualitas kita dengan Tuhan. Berserah, menyerahkan, bahkan menyertakan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Sehingga kita menjadi kuat, sehingga kita dimampukan untuk melaksanakan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita dalam kesungguhan dan ketulusan. Dan yang kedua adalah mari kita juga bisa bukan hanya menerima anak-anak yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kita, tetapi juga menjaga, memelihara anak-anak yang Tuhan anugerahkan tersebut sebagai milik pusakanya Tuhan, harta kesayangannya Tuhan. Bukan hanya dengan membekali mereka dengan segala pendidikan yang terbaik atau melimpahi mereka dengan materi yang berkecukupan, tetapi juga membekali mereka dengan hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Anak yang berbudi pekerti adalah anak yang berasal dari keluarga yang mengakui bahwa segala hal yang mereka terima adalah berkat atau karunia ilahi yang asalnya daripada Tuhan. Oleh karena itu, orang-orang tua yang demikian juga akan menjadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang juga dapat memiliki masa depan yang baik. Anak-anak yang diberkati, anak-anak yang dapat melihat hal-hal baik untuk dia kelola, untuk dia lakukan, dan juga dapat memilah hal-hal yang tidak baik yang harusnya dia tinggalkan di dalam kehidupannya. Mari jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan ini, kita juga boleh tetap terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sebagai keluarga beriman. Bahkan terlebih kiranya refleksi iman Salomo ini juga boleh menjadi berkat bagi kita, sehingga kita bisa menciptakan dan menghadirkan anak-anak milik pusakanya Tuhan. Pemberian atau anugerah Tuhan ini menjadi anak-anak yang berbudi pekerti, anak-anak yang takut akan Tuhan. Inilah firman Tuhan bagi kita, dan kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kami memasuki minggu ke-16 sesudah Pentakosta. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami baca dan kami renungkan. Kami bersyukur untuk hari-hari kehidupan yang semua berasal daripada Tuhan. Sehingga biarlah kami tetap berserah dan menyertakan Tuhan dalam seluruh sendi-sendi kehidupan kami. Bahkan untuk anugerah anak-anak yang Tuhan hadirkan dalam rumah tangga kami, diberkatilah kami supaya dapat menjadi orang tua yang baik dan benar. Dan diberkatilah anak-anak kami supaya dapat menjadi anak-anak yang juga mendengar apa yang menjadi nasihat dan didikan dari kami orang tua. Biarlah Roh Kudus senantiasa memelihara akan iman anak-anak kami, sehingga dimanapun mereka berada, mereka dijauhkan dari segala kuasa-kuasa dunia maupun orang-orang yang jahat. Diberkati kehidupan dan masa depan mereka ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, sempurnakanlah berita firman Tuhan, dan berkati kami dalam semua aktivitas rencana kami, dan semua yang kami usahakan di minggu kerja yang baru. Kiranya Tuhan juga menolong memberkati penata layanan GPIB Jemaat Sumber Kasih Kendari, pendeta, vikaris,
diakan penatua, unit-unit misioner yang ada, bahkan mereka yang menjadi donatur, Tuhan juga memberkati. Dan kami juga memohon kiranya Tuhan mengaruniakan kepada kami kesehatan, damai sejahtera, sukacita, untuk kami boleh tetap mensyukuri semua yang Tuhan berikan kepada kami dengan kerja dan usaha yang baik. Bagi mereka yang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, dalam lanjut usia, ya Bapa, kuatkanlah iman dan pengharapan mereka, sehingga apapun yang mereka upayakan dan perjuangkan dalam pergumulan dan penderitaan mereka, mereka hanya berserah dan menyertakan Tuhan dalam segala hal, sehingga upaya-upaya mereka boleh menghasilkan satu hal yang terbaik. Mereka boleh disembuhkan, mereka boleh dipulihkan, dan melalui pergumulan mereka karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, bangsa dan negara kami, kota Kendari dan sekitarnya, ke dalam tangan-Mu kiranya Tuhan juga berkenan memberkati. Bahkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, biarlah Tuhan juga memberikan kepada mereka yang dipercayakan untuk memimpin ataupun di dalam upaya-upaya untuk menekan tingkat penyebaran virus corona ini, biarlah dengan hikmat Tuhan mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, sehingga segala sesuatunya, kehidupan berbangsa, bernegara, bahkan daerah di mana kami tinggal dan berada, tetap ada di dalam naungan dan perlindungan Tuhan, bahkan di dalam kedamaian, kesejahteraan, dan kedamaian. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih. Inilah doa pengharapan syukur yang sudah kami naikkan kepada Tuhan. Berkenanlah Tuhan atasnya. Ampunkanlah semua salah dan dosa kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.